Perkenalkan, nama saya Olet Cisolet dengan nomor NPM 21710000420037. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS untuk mata kuliah Anggaran Perusahaan yang dibimbing oleh dosen Ibu Putri Visever. Baiklah, saya akan langsung saja ke soal yang pertama. Dalam penyusunan budget penjualan terdapat dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan eksternal. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat dan jelas. Baiklah, jawaban yang nomor 1 adalah faktor internal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat dalam perusahaan sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi penyusunan budget penjualan adalah: yang pertama, penjualan tahun sebelumnya yang meliputi kualitas, kuantitas, harga, waktu, maupun tempat penjualan. Yang kedua, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan. Yang ketiga, kapasitas produk yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang keempat, tenaga kerja yang tersedia. Yang kelima, modal kerja yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. Faktor eksternal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi di sana mempunyai pengaruh terhadap anggaran penjualan perusahaan. Faktor eksternal yang mempengaruhi penyusunan budget penjualan adalah: yang pertama, keadaan persaingan di pasar. Kedua, posisi perusahaan dalam persaingan. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk. Yang keempat, tingkat penghasilan masyarakat. Yang kelima, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan, dalam kurung demand elasticity. Yang keenam, agama dan budaya masyarakat. Yang ketujuh, berbagai kebijaksanaan pemerintah. Yang kedelapan, keadaan perekonomian nasional maupun internasional. Yang kesembilan, kemajuan teknologi. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang kedua atau soal yang kedua. Ada dua penaksiran forecast dalam penyusunan budget penjualan. Sebutkan mengapa panitia anggaran tidak secara otomatis memuatnya dalam budget penjualan, serta kemukakan alasannya. Baiklah, untuk menjawab soal yang nomor 2, berikut adalah jawabannya. Menurut sifatnya, cara untuk melakukan penaksiran-penaksiran tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, penaksiran yang bersifat kualitatif. Yang kedua, penaksiran yang bersifat kuantitatif. Penaksiran yang bersifat kualitatif. Beberapa cara penaksiran yang bersifat kualitatif ini antara lain: yang pertama, sebuah pendapat pimpinan bagian pemasaran. Yang kedua, pendapat para petugas penjualan. Yang ketiga, pendapat lembaga-lembaga penyalur. Yang keempat, pendapat konsumen. Yang kelima, pendapat para ahli yang memandang pemahaman, dalam kurung konsultan. Penaksiran yang bersifat kuantitatif. Beberapa cara penaksiran yang bersifat kuantitatif antara lain: yang pertama, cara yang mendasarkan diri pada data historis dari suatu variabel saja, yaitu variabel yang akan ditaksir itu sendiri. Yang kedua, cara yang mendasarkan diri pada data historis dari variabel yang akan ditaksir, serta sesuai dengan data historis dari variabel lain yang diduga mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap variabel yang akan ditaksir tersebut.
Yang ketiga, cara penaksiran yang menggunakan metode-metode statistik yang diterapkan pada berbagai analisis khusus. Untuk menyusun anggaran penjualan yang diperlukan penaksiran-penaksiran atau dalam kurung peramalan, khususnya penaksiran tentang jumlah produk yang diperkirakan akan mampu dijual beserta harga jualnya yang masing-masing ditempatkan dengan jenis produk yang akan dijual, dengan waktu serta tempat penjualannya. Dengan menggunakan berbagai cara penaksiran yang berbeda, akan diperoleh angka taksiran yang berbeda pula. Angka-angka taksiran ini tidak dengan sendirinya menjadi angka yang dimuat dalam anggaran penjualan, tetapi merupakan bahan pertimbangan yang masih akan dibahas lebih lanjut dalam anggaran panitia. Lanjut ke soal yang nomor 3. Sebutkan dan jelaskan beberapa rencana perusahaan di bidang produksi. Budget produksi. Budget unit yang diproduksi yaitu budget yang direncanakan secara lebih terperinci tentang jumlah barang yang akan diproduksi oleh perusahaan selama periode yang akan datang. Dalam hal ini meliputi kuantitas, kualitas, dan kapan produksi tersebut dilakukan. Rencana perusahaan di bidang produksi. Yang pertama, rencana tentang urutan proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi. Yang kedua, rencana atau layout atau penempatan serta penyusunan mesin dan peralatan produksi. Yang ketiga, rencana tentang scheduling produksi. Yang keempat, rencana tentang organisasi produksi. Yang kelima, rencana tentang pengembangan produk. Yang keenam, rencana tentang biaya-biaya produksi. Lanjut ke soal yang nomor 4. Pada hakikatnya, anggaran terdiri atas 4 unsur. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, rencana. Yang kedua, meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga, dinyatakan dalam unit moneter. Yang keempat, jangka waktu tertentu yang akan datang. Rencana. Rencana adalah penentuan tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Beberapa alasan diperlukannya rencana oleh organisasi antara lain, yaitu adanya ketidakpastian di masa yang akan datang, banyaknya alternatif di masa yang akan datang. Rencana merupakan pedoman kerja perusahaan. Rencana sebagai alat koordinasi dari seluruh bagian yang ada di perusahaan. Rencana sebagai alat pengawasan, kontrol terhadap pelaksanaan. Yang kedua yaitu meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau pemerintah. Anggaran harus meliputi seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian yang ada dalam organisasi. Yang ketiga dinyatakan dalam unit moneter. Pada dasarnya, satuan untuk setiap kegiatan berbeda-beda. Oleh karena itu, anggaran harus disusun dalam sebuah satuan yang seragam, yaitu unit moneter atau nilai uang. Keseragaman ini diperlukan untuk menyederhanakan dan memudahkan penerjemahan anggaran. Yang keempat yaitu anggaran waktu tertentu yang akan datang. Anggaran berlaku untuk masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa kegiatan dan nilai-nilai yang terdapat dalam anggaran merupakan perkiraan tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Lanjut ke soal yang nomor 5. Apa yang saudara ketahui tentang dengan analisis break-even point? Jelaskan dan gambarkan grafiknya. Oke. Break-even point dikenal juga dengan analisis titik pas. Secara umum, break-even point ini sebagai suatu keadaan di mana perusahaan pada saat akan melakukan kegiatan operasinya, perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian juga.
Break-even point merupakan sebuah ukuran yang sangat sering dipakai pada saat menilai keberhasilan suatu manajemen perusahaan, yakni target penjualan yang tercapai sehingga terjadilah laba yang maksimal. Supaya mendapatkan laba yang maksimum dapat dipengaruhi oleh 3 faktor yang menjadi pendukung, yakni yang pertama, biaya produksi, yang kedua, banyaknya penjualan, dan yang ketiga, harga produksi. Menurut pakar, bahwa break-even point merupakan sebuah titik impas antara besarnya laba dan biaya suatu perusahaan dalam posisi yang seimbang atau sama. Jadi, pasar saat prosesnya tidak memperoleh keuntungan dan kerugian. Oke, lanjut. Ya, berikut adalah gambar dari grafik BEP atau break even point. Ya, di sini terdapat ada beberapa garis dengan warna merah, warna jingga, dan warna hijau. Untuk yang berwarna hijau itu adalah menggambarkan penghasilan penjualan. Untuk yang berwarna merah menggambarkan total biaya, dan yang berwarna jingga atau ungu menggambarkan biaya tetap. Oke. Tujuan dari pendekatan grafik ini dilakukan guna menggambarkan semua unsur-unsur biaya serta penghasilan ke dalam sebuah gambar grafik. Pada gambar tersebut akan terlihat garis-garis biaya tetap, biaya total yang memvisualkan beberapa jumlah biaya tetap serta biaya variabel, dan juga garis penghasilan penjualan. Oke. Pada sumbu horizontal, sumbu X menggambarkan besarnya volume produksi atau penjualan dalam unit, sedangkan sumbu vertikal, sumbu Y menggambarkan besarnya biaya serta penghasilan penjualan. Ya, lanjut ke soal yang nomor 6. Bila persediaan bahan baku awal sama dengan persediaan bahan baku akhir, apa akibatnya terhadap biaya bahan baku dan pembelian bahan baku? Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan kuantitas standar bahan baku. Ya, jawabannya adalah jika terdapat persediaan awal bahan baku, maka persediaan awal tersebut dicatat di rekening terpisah, yakni rekening persediaan bahan baku awal. Pembelian ditambah dengan persediaan awal menghasilkan bahan baku yang siap digunakan. Untuk dapat menentukan nilai persediaan akhir, maka harus diperhitungkan fisik terhadap persediaan bahan baku yang masih ada pada akhir periode. Harga pokok bahan baku yang digunakan dihitung dengan mengurangkan bahan baku yang siap digunakan dengan nilai persediaan akhir bahan baku. Jadi, secara sistematis perhitungannya dilakukan sebagai berikut. Persediaan awal bahan baku, pembelian bahan baku yang siap digunakan, persediaan akhir bahan baku. Berdasarkan perhitungan fisik, harga pokok bahan baku yang digunakan. Ya, dari perhitungan di atas terlihat bahwa dalam sistem ini harga pokok bahan baku yang digunakan tidak dapat langsung ditentukan sebelum persediaan akhir ditentukan nilainya. Persoalan selanjutnya adalah berapa nilai persediaan akhir bahan baku yang digunakan sebagai pengurang dari nilai bahan baku yang siap digunakan. Untuk itu dikenal beberapa cara atau metode dalam menentukan nilai persediaan akhir bahan baku, yaitu metode identifikasi khusus, metode MPKP, metode rata-rata, dan metode MTKP. Pemilihan metode penilaian bahan baku ini adalah sangat penting karena akan berhubungan langsung dengan harga pokok barang yang diproduksi, harga pokok penjualan, dan otomatis juga pada rugi laba.
Bila suatu metode telah dipilih, hendaknya digunakan secara konsisten dan tidak diubah dari tahun ke tahun agar dapat menghasilkan perhitungan rugi laba yang baik setiap tahunnya. Oleh sebab itu, metode yang dipilih harus dapat memperhitungkan kemungkinan pengaruhnya terhadap perhitungan rugi laba untuk suatu periode jangka panjang. Produk standar kuantitas bahan baku adalah jumlah kuantitas bahan baku yang seharusnya dipakai dalam pengelolaan suatu produk tertentu. Penentuan standar kuantitas bahan baku dimulai dari penerapan spesifikasi produk, baik mengenai ukuran, bentuk, warna, karakteristik, pengolahan produk, maupun mutunya. Oke, jadi hanya itu saja penjelasan dari jawaban-jawaban tugas soal UAS untuk mata kuliah anggaran perusahaan. Terima kasih.